Ketika terjadi cross seperti ini dan garis MACD-nya jadi di atas, maka trennya itu bisa dikatakan sebagai nih, kalau misalnya dia makin lama makin naik, kayak misalnya yang ini momen-momen hijau, dia makin tinggi nih kenaikannya. Teman-teman, balik lagi bareng gue Henditan di channel gue. Dan kali ini gue akan sharing-sharing tentang gimana caranya memprediksi harga menggunakan indikator trading MACD atau Moving Average Convergence Divergence. Karena teman-teman di sini banyak banget yang merequest untuk gimana caranya sih menganalisa menggunakan indikator trading MACD dan gimana sih cara pemakaiannya. Nah, jadi sesuai janji saya akan membahas tentang MACD kali ini. Jadi indikator trading MACD ini sangat berguna ya, terutama ketika kita ingin melihat apakah trennya itu sekarang sedang turun ataupun sedang naik dan kapan sih titik terjadinya perubahan tren. Jadi kalau misalnya teman-teman penasaran, jangan lupa untuk nonton video ini sampai akhir dan juga klik subscribe supaya nggak ketinggalan video terbaru dari saya. Jadi sekarang kita nggak usah lama lagi, langsung aja menuju ke laptop. Apakah Bapak dan Ibu sudah lelah belajar ilmu trading? Ribuan indikator teknikal, ribuan materi teknikal, Fibonacci chart pattern, candlestick pattern, harmonic pattern, semuanya pusing. Tenang, Bapak Ibu tidak sendirian. Ikuti kelas Gold Hack. Di kelas Gold Hack ini, kami akan membagikan cara trading yang paling simple di market gold secara harian, di mana Bapak dan Ibu bisa mempraktekannya hanya 5 menit sehari. Tanpa perlu pakai indikator, ngapalin chart, pakai robot. Metode ini sendiri sudah kami praktekkan selama 5 tahun terakhir. Dan di kelas nanti, kami tidak akan membagikan terlalu banyak teori, tetapi kami akan langsung mempraktekkan bagaimana caranya trading langsung di market emas. Untuk Bapak dan Ibu yang mau tahu bagaimana caranya, Bapak dan Ibu bisa langsung klik saja link di bawah ini. Saya tunggu di kelas nanti. Oke teman-teman, jadi sebelum kita belajar tentang menggunakan bagaimana Moving Average Convergence Divergence atau dengan nama lain MACD ya, jadi kita harus tahu pengertiannya dulu. Jadi si indikator MACD ini adalah a trend following momentum indicator that shows the relationship between two moving average of securities price. Intinya MACD ini merupakan sebuah indikator tren ya, yang menggunakan konsep hubungan antara pergerakan dua buah moving average. Jadi perbedaannya menggunakan yang pertama adalah moving average EMA 26 dengan periode 26 ya, lalu dengan periode 12. Nah, biar lebih kebayang kita langsung lihat aja kalau di grafik indikator MACD atau Moving Average Convergence Divergence itu seperti apa ya. Nah, kita lihat ke grafik sini ya. Jadi ini adalah grafik yang ada di TradingView ya. Saya sendiri paling suka menggunakan TradingView karena kalau kita mencari indikator itu gampang banget di sini. Jadi kita tinggal klik aja indikator di sini. Terus kita cari MACD, kita tinggal. Nah, ini muncul Moving Average Convergence Divergence ya. Bahkan di sini kalau teman-teman lihat di sini banyak banget kombinasi-kombinasi yang sudah dibuat oleh orang-orang yang ada di TradingView. Jadi banyak banget ya. Tapi kita sekarang belajar konsep dasarnya dulu. Nah, jadi yang di bawah ini kalau teman-teman lihat di sini adalah indikator Moving Average Convergence Divergence ya. Di mana nanti perbedaan, jadi di sini ada dua garis ya. Yang pertama itu adalah garis MACD, ini warna biru, dan yang warna orange ini adalah garis signal ya. Jadi perbedaannya cuma di perbedaan moving average-nya aja. Tuh. Kalau misalnya kita lihat di setting, ini kelihatannya MACD warna biru, yang orange-nya itu adalah signal. Kalau misalnya kita mau ganti warna juga bisa ya. Nah, tapi kita pakai aja biru dan orange yang ada di sini. Dan langkah berikutnya yang perlu kita tahu, kita cara pakainya gimana sih indikator MACD ini? Ya kan kita lebih penasaran bagaimana cara pakainya. Nah, jadi ada beberapa cara untuk memakainya. Karena di sini kan kalau teman-teman lihat ada yang bentuknya garis, ada yang bentuknya histogram ya. Jadi ada dua metode, menggunakan garis ini dan menggunakan histogramnya. Kalau kita mau menggunakan garis ini, gimana caranya? Kita biasanya umumnya itu melihat crossover ya. Jadi yang ini nih, vertical line ini. Nah, ini ada crossover ya. Terus ada crossover lagi di misalnya yang paling kelihatan, ini kan crossover di atas ya. Kita coba lihat crossover yang ada di bawah sini. Nah ya, kita lihat kedua contoh ini. Nah, kalau kita lihat di sini, ketika terjadi crossover ya, jadi si MACD ini kan sebelumnya ada di bawah. Terus dia tiba-tiba cross dengan garis signal yang warna orange dan si MACD-nya ini jadi ada di atas ya. Si biru, garis birunya jadi ada di atas. Ketika terjadi cross seperti ini dan garis MACD-nya jadi di atas, maka trennya itu bisa dikatakan sebagai tren bullish ya. Oke? Ketika MACD
cross dengan signal dan MACD jadi di atas, maka dia adalah tren bullish. Jadi apa yang kita lakukan ketika trennya bullish? Ya paling bagus adalah disarankan untuk buy. Ya, seperti ini nih. Nah, ini dia. Nah, kalau misalnya yang terjadi sebaliknya, kita lihat di sini. Nah, di sini garis birunya atau MACD-nya cross dengan garis orange atau garis signal dan jadi ada di bawah. Ya, si garis MACD-nya jadi di bawah signal. Nah, kalau seperti ini maka trennya bisa kita katakan sebagai bearish ya. Jadi MA cross dengan signal, MACD jadi di bawah ya. Di bawah, garis biru jadi di bawah, maka trennya bearish. Maka disarankan untuk melakukan sell gitu karena harganya akan cenderung menuju ke bawah. Gitu ya, teman-teman. Ini adalah satu contoh pemakaiannya gitu yang paling simpel di MACD. Nih kalau misalnya teman-teman lihat di sini kelihatan banget ya. Ketika dia mengalami cross, nih. Ketika di sini dia mengalami cross, lihat di atasnya. Nah, kita tambah lagi panah ya di sini. Nih itu. Ini kita ganti warna hitam aja ya. Tuh, dia tiba-tiba jadi menuju ke atas. Memang dia nggak instan langsung ke atas ya. Bahkan di sini udah ada tanda-tandanya di sini naik. Tapi walaupun begitu, memang MACD itu adalah indikator yang telat. Jadi dia, apakah Bapak dan Ibu sudah lelah belajar ilmu trading? Ribuan indikator teknikal, ribuan materi teknikal, Fibonacci chart pattern, candlestick pattern, harmonic pattern, semuanya pusing. Tenang, Bapak Ibu tidak sendirian. Ikuti kelas Gold Hack. Di kelas Gold Hack ini, kami akan membagikan cara trading yang paling simple di market gold secara harian, di mana Bapak dan Ibu bisa mempraktekannya hanya 5 menit sehari. Tanpa perlu pakai indikator, ngapalin chart, pakai robot. Metode ini sendiri sudah kami praktekkan selama 5 tahun terakhir. Dan di kelas nanti kami tidak akan membagikan terlalu banyak teori, tetapi kami akan langsung mempraktekkan bagaimana caranya trading langsung di market emas. Untuk Bapak dan Ibu yang mau tahu bagaimana caranya, Bapak dan Ibu bisa langsung klik saja link di bawah ini. Saya tunggu di kelas nanti. Udah mulai naik duluan baru kita akan dapat signalnya. Tapi tetap aja masih bisa dipakai ya. Kalau misalnya bayangkan kalau misalnya kita beli di sini ketika dia nge-cross ataupun di sini ketika sudah ada konfirmasi, ya di sini kita bisa mendapatkan profit yang lumayan ya dari sini sampai ke sini tuh. Lumayan ada sekitar 10 poin, 10 dolar. Nah, sebaliknya kalau misalnya kita lihat yang ada di kanan sini tuh, ini ketika terjadi cross, dia langsung mengalami penurunan seperti ini gitu. Nah, pastinya indikator MACD ini harus dikonfirmasi dengan support resistance juga ya, karena indikator itu hanyalah alat bantu. Jadi jangan langsung dipakai mentah-mentah. Oke ya, jangan dipakai mentah-mentah. Nah, berikutnya setelah ini adalah salah satu cara pertama ya menggunakan MACD. Berikutnya kita bisa memakai MACD dengan menggunakan histogram ini yang warna hijau dan warna merah. Jadi kalau misalnya kita menggunakan histogram warna hijau dan warna merah ini menunjukkan momentum ya. Jadi ketika si warna hijaunya itu hijau banget, beda dengan hijau yang udah mulai turun seperti ini. Nah, ini menunjukkan adanya momentum ya. Jadi semakin warnanya hijau dan naik seperti ini, kelihatannya dia naik ya semakin tinggi. Ini artinya dia sedang mencari momentum. Ada momentumnya. Jadi dia bakal semakin naik. Kapan kita harus exit? Harus exitnya ketika dia kehilangan momentum ya caranya. Nah, ini kan dia udah mulai putih nih. Nah, ini berarti udah mulai turun nih tuh. Lihat, ini adalah tanda-tandanya. Jadi sebelum dia terjadi crossover, kita sudah bisa melihat tanda-tandanya ada perubahan tren. Jadi gampang banget kesimpulannya, kalau misalnya histogramnya udah mulai turun momentumnya, maka akan terjadi reversal ya. Ini mungkin agak kepanjangan ya. Nah, gini aja deh. Nah, akan terjadi reversal. Oke. Dan kalau misalnya histogramnya masih naik, mulai naik ya di sini. Mulai naik atau warnanya makin lama makin bagus. Ini kita nyalain lagi MACD-nya ya. Nih, kita close salah satu. Oke, di sini. Nih, kalau misalnya dia makin lama makin naik, kayak misalnya yang ini momen-momen hijau, dia makin tinggi nih kenaikannya. Sesuai dengan tren yang berlaku ya. Misalnya kita lihat contoh lagi nih. Kita lihat contoh lagi ya. Lihat vertical line yang ini, yang paling ekstrim deh. Kita lihat yang paling ekstrim ya.
Nih, misalnya yang ini nih. Kita lihat yang paling ekstrim. Kita lihat di sini. Nah, di sini kan terjadi cross ya, terjadi cross. Nah, di sini kita melakukan buy nih. Kita beli buy di sini ya. Kita beli buy di sini. Terus dia makin lama makin naik nih. Nah, sampai ke momentum yang tertinggi di sini, kita bisa melakukan take profit. Atau ketika dia udah mulai putih-putih seperti ini, kita bisa melakukan take profit. Ya mungkin kita bisa melakukan take profit di sini ya. Nah, walaupun seperti itu, ini kok dia nggak makin turun ya di sini. Ya karena memang ini tren naiknya masih kuat banget ya. Jadi memang indikator si MACD ini hanyalah sebagai alat bantu gitu. Tapi kita langsung tahu di manakah dia ada tanda-tanda reversal trend. Nih kita lihat lagi yang ini. Nih dia kan udah mulai turun nih. Ini kan dia udah cross nih turun. Turunnya cuma sedikit memang. Nah, gain momentum. Nah di sini kita melakukan take profitnya di sini ketika si candlenya udah mulai warna putih. Take profit sell-nya ya. Jadi kita mendapatkan profit dari sini ke sini. Nah gitu. Nah, terus kita tunggu lagi nih sampai momentumnya habis dan melakukan cross lagi nih. Tapi kalau kita lihat di sini agak kurang jelas ya. Jadi memang si MACD ini nggak selalu jelas ya. Nah, kalau misalnya yang jelas banget mungkin yang seperti ini nih. Ini terjadi cross. Nah, ini mulai agak pusing ya. Jadi balik lagi kita harus mengkonfirmasi dengan support resistance. Kalau misalnya yang paling enak yang seperti ini nih. Ini kelihatan banget kan di sini. Nah, setelah terjadi cross dia langsung naik ke atas. Begitu. Itu ya. Dan kapan kita melakukan TP-nya? Ini kita hapus dulu. Kapan kita melakukan TP-nya ya ketika si area hijaunya ini udah mulai hilang ya tuh di sini. Udah kita take profit aja di sini. Atau misalnya kalau kita lihat masih ada momentumnya, ini kita bisa tahan dulu, kita take profit di sini gitu. Pokoknya kalau ketika sudah mulai turun seperti ini nih, ada tanda-tanda penurunan, di sini kita udah lakukan take profit saja gitu. Karena kan ketika perjalanan kita nggak tahu ya kapan si hijau ini akan berubah menjadi putih. Pokoknya kalau misalnya udah mulai turun seperti ini, ya udah kita lakukan take profit aja. Kenapa? Karena momentumnya sudah mulai berbalik dan kita lihat bener kan sebentar lagi terjadi cross gitu. Ini juga sama nih tuh kalau kita lihat. Nah, jadi itu adalah versi simple menggunakan MACD. Jadi semoga ini membantu. Nanti kalau misalnya setelah ini ada yang request lagi MACD menggunakan variasi lain, sebenarnya ada lagi. Biasanya kita nggak cuman ini saya close dulu semua ya. Remove drawings. Biasanya itu nggak cuman menggunakan crossover. Yang tadi itu adalah metode crossover yang saya kasih tahu. Sebenarnya ada satu lagi adalah menggunakan divergence ya. Nanti akan saya bahas kalau misalnya teman-teman di sini banyak banget yang komen dan juga banyak banget yang like videonya. Ya, minimal kalau video ini tembus sampai 1000 view, saya akan membuatkan video MACD menggunakan divergence ya. Ini adalah level berikutnya, nggak cuma crossover. Oke? Nah, jadi kalau teman-teman suka dengan konten seperti ini, jangan lupa klik subscribe supaya nggak ketinggalan video terbaru dari saya. Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman kamu supaya saya nanti bikin lagi video tentang MACD tapi versi divergence. Oke? Saya tunggu nanti dan sampai jumpa di video berikutnya.